Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Melanjutkan kajian kita membahas tentang khasaisul Mustafa bainal ghuluwi wal jafa, yaitu tentang keistimewaan sang Nabi yang terpilih di antara berlebihan dan meremehkan. Pada saat yang lalu telah kita bahas tentang keistimewaan Nabi adalah beliau Nabi dan Rasul yang paling akhir, sehingga tidak ada Nabi dan Rasul setelah beliau wafat, dan kita adalah umat yang terakhir. Lalu para ulama sepakat siapa saja yang mengklaim ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka dinyatakan sebagai keluar dari agama Islam. Dan ini sepakat, tidak ada satupun yang berselisih. Baik dia mengklaim untuk dirinya sendiri ataupun dia mengakui orang lain sebagai Nabi dan Rasul. Dan telah kita sebutkan bahwa di akhir zaman akan bermunculan para tukang dusta yang jumlahnya kurang lebih 30 orang, semuanya mengklaim sebagai Nabi. Kemudian telah kita sebutkan juga bahwa kenyataan yang ada lebih dari 30, mungkin sudah ratusan, bahkan lebih. Namun para ulama mengatakan bahwa 30 yang dimaksud adalah mereka-mereka yang mengklaim sebagai Nabi dan mereka punya pengaruh di dunia ini, kemudian mereka menghebohkan dan menjadi fitnah bagi kaum muslimin. Kemudian diakhiri nanti orang yang mengklaim sebagai Nabi yang terakhir di akhir zaman ini yaitu Dajjal. Maka dia adalah Dajjal akhir zaman, Dajjal yang paling besar, tidak hanya mengaku sebagai Nabi tetapi mengaku sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya adalah pada halaman 31, ikhtisasun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi irsalihi ila tsaqalain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diistimewakan dengan diutusnya beliau kepada dua makhluk Allah, yaitu jin dan manusia. Bahkan sebelum ini disebutkan oleh para ulama, ini mencakup keistimewaan yang lain, yaitu Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua manusia tanpa kecuali, baik itu bangsa Arab maupun bangsa selain Arab, baik kulit hitam maupun kulit putih, ras apapun, maka mereka termasuk mad'unya Nabi SAW, yaitu mereka adalah yang didakwai oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW, beliau adalah orang Makkah dari kalangan bangsa Arab, suku Quraisy, Banu Hashim, dan yang semisal,
Maka Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengislamkan bangsa Arab. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk mengislamkan semua manusia di segala penjuru. Termasuk di tempat kita Indonesia, maka melalui utusan-utusan Rasulullah, baik pada zaman beliau atau zaman para sahabat Nabi atau pada zaman tabi'in, maka sampai ke Indonesia, maka datanglah dakwah ini untuk mengislamkan orang Indonesia, bukan sebaliknya, mengindonesiakan Islam. Ini keliru. Jadi yang datang itu adalah Islam, ingin menjadikan penduduk suatu tempat manapun menjadi Islam atau Muslim. Itu yang benar. Sehingga tidak ada yang namanya Islam Arab, Islam Indonesia, Islam Eropa dan lain sebagainya. Tapi kalau orang Arab Muslim ada, orang Indonesia Muslim ada, orang Eropa Muslim ada, orang Afrika Muslim ada. Tapi Islam Afrika tidak ada. Karena nanti akan menjadikan agama ini berbeda-beda, padahal sama-sama Islam. Islam Arab beda dengan Islam Indonesia, beda lagi dengan Islam Afrika, beda lagi dengan Islam Eropa. Padahal Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kita disuruh untuk berpegang kepada tali agama Allah yang satu saja, tidak ada yang lain-lain. Jadi segala sesuatu yang ada di negeri kita harus sesuaikan dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi min khasaisihil kubra sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk di antara sekian banyak keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar atau yang paling besar. Haitsu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yursalu ila qaumihi khassa, yang mana setiap nabi itu sebelum Nabi Muhammad itu diutus hanya untuk kaumnya saja. Ya. Nabi Musa diutus untuk Bani Israel. Sebagaimana pula Nabi Isa hanya diutus kepada kaumnya saja. Tidak seluruh alam. Tetapi Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan, diutus untuk seluruh alam sampai jin sekalipun. Qala ta'ala, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 4, kami tidak akan mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya sendiri supaya bisa menjelaskan kepada mereka risalah tersebut. Ayat ini dijadikan sebagai dalil bahwa para nabi dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus hanya untuk kaumnya saja, sesuai dengan bahasanya saja. Lain bahasa tidak diperintahkan untuk berdakwah kepada mereka yang lain. Jadi hanya diperintahkan kepada yang sebahasa saja. Makanya kitab Taurat beda dengan Al-Quran, bahasanya bahasa Ibrani. Kemudian Injil apa? Suryaniyah bahasanya, ini aslinya berbeda. Dan juga tidak ada perintah bagi kaum-kaum yang lain yang tidak sebahasa itu untuk mengikuti kitab tersebut. Tetapi Nabi Muhammad SAW diutus dengan berbahasa Arab, kemudian diturunkan Al-Quran berbahasa Arab, dan semua orang diperintahkan untuk mempelajari Al-Quran tanpa kecuali. Makanya umat Islam dari mana-mana pun, sejak dari Arab sampai Indonesia, sampai Eropa, sampai Afrika, Cina, Jepang, Korea, semuanya tanpa kecuali membaca Al-Quran. Kalau ingin mendapatkan pahala, maka baca huruf-huruf bahasa Arabnya, karena setiap hurufnya itu mendapatkan 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca terjemahannya? Boleh enggak? Boleh, tetapi tidak mendapat pahala seperti pahala ketika membaca Al-Quran berbahasa Arab. Oleh karena itu tidak bisa kemudian semua Al-Quran diterjemahkan, kemudian yang dibaca hanya terjemah saja. Maka ini ada catatan disampaikan oleh para asatidz kita yang senior, itu menyampaikan kepada kita, kalau kita sedang membaca buku terjemahan, ya, itu kan biasanya ada dalil ditulis bahasa Arab, lalu kemudian artinya.
Kalau kita membaca bahasa-bahasa atau buku-buku terjemahan, tiba ketika kita membaca dalil, maka kalau bisa dibaca dalilnya itu, jangan dilewatkan. Kadang-kadang kita suka melewatkan, yang penting artinya saja. Maka memang kita sudah paham kadang-kadang dengan artinya saja lalu penjelasan, tapi kita tidak mendapatkan pahala kebaikan membaca setiap huruf Al-Quran. Ya, lebih buruk lagi ketika seorang menulis, mengarang buku, kemudian ketika berdalil langsung artinya. Ini lebih jauh lagi. Sehingga dia sendiri tidak menampakkan ayat Al-Quran, dia juga tidak berpahala ketika menulis dan membaca Al-Quran, lalu para pembaca pun juga dipaksa hanya untuk membaca terjemahan. Sehingga mereka pun juga terpaksa tidak mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Ini catatan. Jadi kalau kita membaca buku terjemahan, usahakan ketika ada dalil dari Quran dibaca supaya kita dapat pahala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa nabi-nabi, semua nabi kecuali Nabi Muhammad SAW itu diutus hanya kepada kaumnya saja, sedangkan Nabi Muhammad kepada seluruh alam. Kemudian catatan tidak berkaitan dengan hal kita ini. Ada perkataan illa bilisani qaumih. Kami tidak akan mengutus seorang utusan pun kecuali dengan bahasa kaumnya sendiri supaya dia bisa menjelaskan risalah ini kepada mereka. Jadi intinya setiap Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul di suatu tempat, di suatu zaman, itu pasti dia berbahasa sebagaimana bahasa kaumnya itu. Bahkan kitab sucinya berbahasa sebagaimana bahasa kaumnya itu. Apa tujuannya? Apa tadi tujuannya? Supaya sang Rasul bisa menjelaskan dengan bahasa mereka sendiri kitab atau risalah ini. Jadi tujuannya adalah bagaimana risalah ini sampai kepada mereka. Makanya subhanallah, para fuqaha itu ahlu fikih, ketika menjelaskan tentang khutbah Jum'ah, kemudian ketika membahas bagaimana dengan orang-orang yang non-Arab, yang tidak mengerti bahasa Arab, bolehkah khutbah Jumat itu dengan bahasa kaum kita, tidak bahasa Arab, boleh atau tidak? Maka sebagian para fuqaha berdalil dengan ayat ini. Allah menurunkan Rasul dengan bahasa kaumnya supaya bisa memahami risalah yang dibawa. Intinya bagaimana faham. Kalau disampaikan bahasa yang tidak dipahami oleh mereka, maka percuma saja diutus seorang rasul. Maka mereka mengatakan boleh, bahkan dianjurkan, yaitu apa? Yaitu berkhutbah dengan bahasa sesuai dengan yang dipahami oleh kaumnya. Di tempat kita ada suatu desa, masjid. Kebetulan kita lewat pas adzan Jumat. Kita menuju suatu tempat, ternyata macet sehingga mau tidak mau turun sholat Jumat di sana. Maka kita lihat, masya Allah, khutbah Jumat dari awal sampai akhir berbahasa Arab. Kita lihat orang kampung biasa, artinya bukan para santri, bukan penuntut ilmu. Sehingga rata-rata mereka macam-macam, ada yang tidur, ada yang melamun, ada yang tengok-tengok saja, tidak dipahami. Dan kita lihat juga tidak ada pengaruh apa-apa khutbah tersebut bagi masyarakat. Tidak mengerti masalah-masalah khutbah Jumat, ada yang masih ngobrol. Padahal yang dibaca ayat itu adalah ayat tentang fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu. Kalau dibacakan Al-Qur'an maka diam, simaklah. Tidak ngerti karena tidak tahu bahasa Arab. Lalu dibacakan hadis, bahkan saat itu dibacakan hadis, barang siapa yang mengingatkan kawannya diamlah, maka sia-sia pahalanya. Maka di sini ada yang ngobrol dan semisalnya, tidak sampai ilmu dan risalah kepada mereka. Maka dari itu pendapat yang kuat dalam masalah ini, boleh menerjemahkan khutbah Jumat ke bahasa yang dipahami oleh kaumnya. Bahkan Fadilatul Syekh Su'ud Ibnu Syuraim, beliau ketika menulis Adabul Khutbah wal Khatib, menulis sebuah kitab adab khutbah dan para khatib, beliau menjelaskan di antara adab khutbah itu adalah menyampaikan dengan bahasa yang standar.
yang dipahami oleh semua kalangan. Karena apa? Karena ketika sholat Jumat itu yang datang bukan orang-orang pintar saja, ya, bukan juga orang-orang biasa saja. Terkumpul di dalamnya ada orang pintar, ada orang biasa, ada orang yang terbiasa dengan bahasa-bahasa tinggi, ada yang tidak terbiasa sama sekali. Ada juga orang yang tidak pernah duduk di majlis taklim, itu datang sholat Jumat. Maka tidak layak sang khatib menyampaikan dengan bahasa yang tinggi. Ada khatib sukanya bahasa tinggi-tinggi, maka ini tidak dianjurkan. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang tidak dipahami oleh para hadirin. Orang-orang yang pekerja kasar misalnya, mereka tidak pernah mengenyam pendidikan yang tinggi, tidak mengerti istilah-istilah modern, istilah-istilah populer dan semisal. Maka dikhawatirkan mereka salah paham. Maka ambil bahasa yang biasa, yang bisa dipahami oleh semua kalangan. Jangan takut dikatakan, oh ini khatib tidak ngerti, tidak pintar. Tidak usah takut. Justru itu menunjukkan khatib ini pintar, mengetahui kondisi bahwasanya ketika Jumatan itu terkumpul banyak orang berbagai kalangan, sehingga diupayakan memberikan bahasa yang lugas, singkat, padat, kemudian dipahami semua kalangan. Beberapa saat yang lalu Jumatan juga ada seorang khatib, gelarnya luar biasa, kemudian bicaranya tinggi. Jadi dia menyampaikan tentang kemunduran umat ini itu karena faktor eksternal dan internal. Kemudian kita lihat ada orang-orang yang di belakang itu tengok-tengok, tidak ngerti apa maksudnya eksternal internal, tidak ngerti. Jadi tugas kita harus membreakdown ini ya. Kita pun juga kadang-kadang nggak ngerti apa breakdown itu. Seperti itu. Makanya tidak layak. Jadi ikhwan fillah azakumullah, diambil bahasa yang pertengahan sekiranya dipahami oleh semua kalangan. Dan itu tujuan syariat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya sampai kepada umat secara merata. Kecuali kalau di hadapan kita ini orang-orang rata-rata pendidikannya di atas SMA misalnya, bolehlah kita gunakan bahasa-bahasa kadang-kadang campuran bahasa Inggris biar agak keren gitu kan. Ya, boleh, tidak ada masalah. Tapi masalahnya sekarang ketika Jumatan, ketika berdakwah, itu sampaikan dengan bahasa yang lugas. Kita lanjutkan. Wa qala ta'ala wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tiada satupun umat melainkan pasti ada di dalamnya itu pemberi peringatan. Artinya apa? Pemberi peringatan dalam umat itu sendiri. Pemberi peringatan ini tidak diwajibkan untuk memberi peringatan kepada umat selainnya. Ini dulu, ya. Wa amma nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam faqad qala Allah ta'ala lahu qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah tentang beliau, katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, diutus kepada kalian secara keseluruhan. Tidak disebutkan umat tertentu, tapi semuanya. Ke kampungnya sendiri, ke kampungnya orang lain. Makanya termasuk bukti hal ini, Rasulullah SAW mengutus utusan dai ke Yaman, ya, kemudian ke Syam dan lain sebagainya. Nah, kemudian dan itu diikuti oleh Khulafaur Rasyidin. Para Khulafaur Rasyidin ketika mereka sepeninggal Rasulullah SAW, maka mereka mengirim utusan ke Kufah, ke Basra, ke Habasyah dan lain sebagainya. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwa wa qala ta'ala fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Hampir sama dengan ayat sebelumnya. Kalau mereka membantahmu, maka katakanlah, aku berserah diri menyerahkan wajahku kepada Allah. Demikian pula orang-orang yang bersamaku atau mengikuti aku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang diberikan kitab, ya, a'aslamtum wal ummiyin, dan orang-orang yang tidak mengerti baca tulis, apakah kalian masuk Islam?
Fa in aslamu, kalau mereka masuk Islam maka mereka mendapat hidayah. Asyahid pembahasan di situ adalah wa qul lil ladzina utul kitab. Katakan juga kepada mereka ahlul kitab. Padahal ahlul kitab itu banyak di kalangan mereka bukan dari bangsa Arab. Tapi mereka diperintahkan untuk supaya masuk Islam oleh Rasulullah SAW. Ketika mereka masuk Islam maka mereka mendapat hidayah, dan ketika mereka berpaling maka kewajiban engkau wahai Muhammad hanya menyampaikan. Ini salah satu patokan orang yang berdakwah. Dikatakan oleh Allah, fa inna ma'alaikal balagh. Ini seolah-olah menghibur kita yang rajin mengadakan pengajian, menjadi panitia pengajian. Mengadakan kajian kok begini-begini saja gitu loh. Setelah kita usaha maksimal, kita umumkan juga maksimal, kemudian kita sebar selebaran, kita ingatkan kawan-kawan kita umumkan di tempat umum, tapi kok yang hadir sekian-sekian saja, tidak usah sedih kalau memang sudah maksimal. Yang menjadi catatan itu enggak maksimal. Nah, ini membuat pengajian itu sepi. Tapi kalau sudah maksimal berusaha, sebab-sebabnya ditempuh, mengumumkan, bila perlu di share di grup, ya kan, untuk pengajian itu. Kemudian datangnya ramai, alhamdulillah. Kalau tidak, maka ini dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innama 'alaikal balagh. Kamu kewajibannya hanya menyampaikan. Hadir tidak hadir terserah Allah. Itu hidayah. Ya, hidayah. Tapi ingat, ada usaha. Ini menempuh jalan sebab. Jangan kemudian membaca ini yang penting menyampaikan, datang tidak datang terserah. Yang penting diumumkan. Kapan diumumkannya? Sebulan yang lalu, ya lupa. Ya, kadang-kadang ada begitu tempat pengajian tertentu. Biasanya seperti demikian kita tinggalkan. Jadi kalau ada tempat pengajian, sudah waktunya pengajian tidak diumumkan. Orang pun juga menganggap oh paling libur sudah, akhirnya nggak datang, akhirnya sepi. Kalau seperti ini berarti menyuruh kita libur, kemudian kita adakan di tempat yang lain yang lebih bersemangat. Ya, jadi semuanya berperan. Kemudian yang mengajar pun juga aktif. Otomatis ketika yang hadir itu lebih banyak, biasanya lebih semangat. Ya, asalkan juga panitia juga betul-betul berusaha sekuat tenaga untuk mengadakan acara itu dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau dari sisi pengajarnya semangat, kemudian panitianya loyo, ya kan, akhirnya yang hadir pun juga sedikit loyo juga dan semisal, otomatis akan membuat tidak semangat pengajiannya. Makanya kalau kita perhatikan, setiap majelis ta'lim itu akan menjadi bersemangat atau dikatakan sukses itu ada 3 perkara yang harus kita perhatikan. Ya, yang pertama adalah semangatnya para panitia. Ini harus semangat. Kalau panitianya tidak semangat, bagaimana mungkin yang lainnya semangat? Karena pengajian itu diadakan oleh panitia. Ya. Lalu yang kedua, pengajarnya pun juga harus semangat. Nah, biasanya di sini diawali dari panitia yang semangat, kemudian yang mengajar pun juga semangat. Lalu yang ketiga, sarananya pun juga semangat. Apa sarana maksudnya? Ya tempatnya, ya apa namanya? Ya pengeras suaranya dan semisalnya. Jadi pada zaman sekarang ini tidak mungkin kita meninggalkan pengeras suara, apalagi pengajian yang sifatnya itu di masjid, apalagi besar. Kalau sarannya tidak bagus, maka membuat sang pengajar itu lelah, tidak semangat dan semisal. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, itu yang sangat penting. Jadi diperhatikan seperti pengeras suara yang bagus, maksudnya yang kita tidak perlu berteriak-teriak sudah sampai suara ke belakang. Ini sangat bagus. Tapi kalau kadang-kadang ada masjid yang tidak diperhatikan sarananya, mic-nya itu sudah rusak, sudah bunyi-bunyi, tidak bisa keras, kemudian yang berceramah harus teriak-teriak. Nah, ini membuat tidak semangat. Semuanya tidak semangat jadinya. Nah, seperti ini harus diganti mestinya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kembali kepada masalah innama 'alaikal balagh. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Adapun mereka mau ikut atau tidak, dapat hidayah atau tidak, itu diserahkan kepada Allah. Wallahu basirum bil ibad. Allah itu Maha mengetahui, melihat
bagi apa yang dilakukan oleh hambanya. Kemudian Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam mab'utsun ilan nasi 'amatan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia semuanya tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Lalu qala sallallahu alaihi wasallam, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minan nas." Wa dzakara minha wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yursalu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi 'amatan muttafaqun alaih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku diberikan 5 keistimewaan khusus bagi Rasulullah." Ada 5. Ada yang lain tapi dalam hadis ini 5. Ya, 5 keistimewaan pada Rasulullah dan kaum muslimin hanya diberikan kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya dan nabi-nabi sebelumnya. Kemudian lalu Rasulullah menyebutkan diantaranya adalah wa kana nabiyyu yursalu ila qaumi khassa. Nabi-nabi terdahulu itu diutus hanya kepada kaumnya saja. Ibrani ya Ibrani, begitu. Ahlu kitab ya ahlu kitab saja. Kemudian sedangkan aku ini diutus kepada manusia secara keseluruhan di muka bumi. Ya. Dan subhanallah termasuk apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dahulu sebelum meninggal dunia, Nabi ini diperlihatkan tentang kekuasaan yaitu Islam sampai ke seluruh penjuru dunia. Dan subhanallah sesuai dengan kenyataan, dimanapun di dunia ini mesti ada orang yang masuk Islam dan terus bertambah. Di Amerika banyak orang Islam, di Inggris banyak orang Islam, di Eropa di Habasya, di Ethiopia, apalagi di Syam, di Jepang yang kebanyakan komunis dahulu, sekarang banyak orang yang masuk Islam, Korea dan lain sebagainya. Persis dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dan itulah keistimewaan Rasulullah diutus untuk semua manusia di dunia tanpa kecuali. Kemudian, jadi ini salah satu keistimewaan. Keistimewaan yang lain disebutkan lengkapnya, itu Rasulullah diberi keistimewaan kalau sedang berjihad, kalau sedang berperang. Ya, disebutkan 5 ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah Rasulullah diutus untuk semua manusia tanpa kecuali, umum. Kemudian diantaranya lagi yang kedua, ya, itu Rasulullah SAW dan kaum muslimin ketika berjihad, maka Allah akan menurunkan rasa takut gentar di dada orang-orang kafir sebelum bertemu dengan tentara kaum muslimin dalam jarak perjalanan sebulan penuh. Ini juga termasuk luar biasa. Makanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasa takut yang berlebihan kepada kaum kafir Quraisy ketika perang Badar. Ini yang paling terbukti. Karena dalam jumlah jelas kalah jauh kaum muslimin. Persiapan perang kalah jauh. Persenjataan rata-rata orang Islam saat itu tidak membawa senjata karena mereka taunya mau menghadang kafilah dagang. Belum lagi kemudian mereka terlatih. Kaum muslimin saat itu tidak terlatih untuk perang. Bahkan yang datang atau yang ikut berperang Badar ini sekenanya, siapa saja yang mau, yang bisa, tua, muda dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 sekian, itu semuanya rata-rata adalah tentara terlatih, senjata mutakhir, jumlah yang lebih banyak, siap berperang. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin dengan kemenangan yang sangat telak? Jumlah kaum muslimin 300 sekian belas mengalahkan 1000 sekian. Itu tidak lain ikhwan fillah azakumullah. Di antaranya rahasianya karena Allah sudah menanamkan rasa takut di dada orang-orang kafir sebelum ketemu orang-orang Islam ketika perang dalam jarak perjalanan sebulan. Kalau orang berjalan sebulan sampai mana dari sini kira-kira? Kalau jalan sebulan ke barat gitu, sampai mana kira-kira sebulan? Jakarta sampai? Hah? Jakarta? Lebih ya? Oke? Mungkin sampai Jepang sana mungkin. Perjalanan sebulan. Mungkin enggak ya, enggak sampai ya. Mungkin ya sampai Jakarta sajalah kira-kira. Ya. Nah, mereka belum ketemu dalam jarak sebulan penuh perjalanan kaki,
Ya, ada yang mengatakan perjalanan onta, ya lebih jauh lagi karena onta lebih cepat dari kaki manusia. Maka mereka sudah ketakutan, gentar. Itulah yang membuat mereka itu kalah, salah satu sebabnya. Nanti akan ada sebab yang lain, iman, orang-orang yang beriman, ketaatan mereka kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah. Karena nanti akan ada keterangan bahwa satu kemaksiatan itu bisa menyebabkan kekalahan. Lihat bagaimana perang Hunain, ketika jumlah kaum muslimin 10.000 lebih, kan habis menaklukkan kota Mekah itu. Kemudian disuruh perang lagi menghadapi orang-orang kafir Bani Mustalik kalau tidak salah. Maka Rasulullah SAW, Hawazin ya, siapa? Hawazin, Afan, ya Hawazin. Jadi ketika mereka ini berangkat kemudian bertemu di lembah Hunain, kocar kacir mereka. Padahal jumlahnya luar biasa kaum muslimin saat itu. Kenapa demikian? Itu sebabnya diantaranya adalah karena salah satu atau beberapa orang di antara mereka mengatakan lan nughlabal yauma min qillah. Kita hari ini tidak akan kalah kalau karena sebab jumlah personal atau personel. Kita lebih banyak, pasti menang. Ternyata malah kalah. Jadi kemenangan kaum muslim itu ada beberapa sebab. Di antaranya adalah ini yang disebutkan, rasa takut yang ditanamkan oleh Allah kepada hatinya musuh. Yang kedua, ketaatan kaum muslimin, terutama taat kepada pemimpinnya, ya, tidak bermaksiat kepada Allah, apalagi menyekutukan Allah. Jadi kalau mereka masih menyekutukan Allah, masih bertawakal kepada jimat dan misalnya ikut perang, ya tidak akan menang selama-lamanya. Jadi betul-betul diluruskan dulu akidahnya, tauhidnya harus benar, tidak menyekutukan Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama adalah Allah menjadikan seluruh bumi ini boleh dipakai sholat. Ya, bumi bagi orang Islam boleh dipakai sholat. Berbeda dengan kaum Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Kalau sholat harus di tempat ibadah khusus. Orang Yahudi di mana? Orang Yahudi di mana sholatnya? Sinagog. Orang Kristen di gereja. Buddha, Hindu, ada sendiri pura dan semisal. Ya. Tetapi orang Islam ketika dia perjalanan, datang waktu sholat, tengok kanan kiri tidak ada masjid, tidak terdengar azan, maka sholat di tempat itu sah. Ini maksudnya. Kalau orang Yahudi dahulu harus kembali pulang mencari tempat ibadahnya. Ini yang ketiga. Lalu diantaranya adalah Rasulullah diberi keistimewaan al-ghanimah, yaitu harta peperangan itu dihalalkan buat Rasulullah dan kaum muslimin. Sebelumnya, sebelum Rasulullah, kalau ada peperangan, maka ghanimah itu tidak halal bagi yang menang. Tidak halal. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad SAW, maka dijadikan halal. Kemudian yang berikutnya adalah syafaat, yaitu Allah mengizinkan syafaat khusus di padang mahsyar. Ketika semua manusia dalam keadaan goncang, bingung, mereka dalam keadaan terkatung-katung, mereka dalam keadaan sedih, mereka tidak bisa memikirkan orang lain. Bahkan dalam hadis disebutkan dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan tidak berkhitan, kembali asal, tidak membawa apa-apa, buhman. Mereka tidak sempat melihat, menikmati pandangan-pandangan kepada lawan jenis, karena mereka sedang memikirkan nasib mereka. Kemudian Rasulullah lah, hanya beliau yang diizinkan untuk meminta kepada Allah supaya diputuskan perkara mereka, dijalankan perkara akhirat. Maka diterima oleh Allah. Ini merupakan syafaat yang terbesar, dan syafaat ini berlaku bagi semua manusia di dunia, dari zaman awal manusia sampai terakhir hari kiamat. Baik orang Islam maupun orang kafir berlaku di padang mahsyar ini, dapat syafaat ini. Tapi tetap yang kafir tidak sampai masuk ke dalam surga. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa kama annahu sallallahu alaihi wasallam mursalun ilan nasi amatan fa huwa aidan mursalun ilal jinni. Qala ta'ala tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira haitsu yudkhilu fil alamin alamal jinni wal ma'al ins. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam perkataan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua manusia tanpa kecuali,
Maka beliau juga diutus kepada bangsa jin. Lebih menyeluruh lagi. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, Maha Suci Allah, Zat yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran pembeda kepada hambanya Nabi Muhammad SAW supaya menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Perhatikan kalimat seluruh alam. Beliau mengatakan yang mana Allah memasukkan alam jin dan manusia itu termasuk seluruh alam. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita Nabi Muhammad juga diutus untuk bangsa jin. Cuma nanti akan ada pembahasan apakah Rasulullah SAW dianjurkan untuk mendakwai mereka. Ini ada pembahasan nanti. Tapi yang jelas ma'asyiral muslimina rahimakumullah, dikatakan oleh Imam Qurtubi, qala al-Qurtubi wal muradu bil alamina hunal insi wal jin. Imam Qurtubi mengatakan yang dimaksud dengan seluruh alam ini adalah termasuk juga di sini jin dan manusia. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rasulan ilaihima wa nadhiran lahuma. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan untuk keduanya yaitu jin dan manusia, dan juga pemberi peringatan untuk keduanya yaitu jin dan manusia. Wa qala ta'ala qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Ini kisah dalam surat jin bagaimana bangsa jin atau sekelompok bangsa jin mendengarkan Al-Quran yang sedang dibacakan Rasulullah kepada para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi tentang masalah jin dan hubungan kita dengan jin ini apa. Yang jelas bukan apa-apa, tidak ada hubungan apa-apa, ya, tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan pula perjanjian apa-apa, tidak. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala menjadikan jin itu termasuk makhluk di kalangan atau di antara makhluk-makhluk yang banyak. Jin dengan manusia sama-sama makhluk Allah dan sama-sama makhluk hidup. Sebagaimana manusia, jin, malaikat dan hewan. Ya, 4. Manusia, malaikat, jin dan hewan yang memiliki ruh. Maka malaikat bedanya dengan yang lainnya, dia tidak ada hawa nafsu, tidak ada syahwat. Kalau manusia bedanya apa? Bedanya memiliki syahwat tapi juga diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jin, maka jin ini di antara mereka ada yang beriman dan ada yang ingkar kepada Allah. Sama dengan manusia tetapi beda dalam hal ciptaan, diciptakan dari api. Ini harus kita imani meskipun tidak kelihatan. Kita harus mengimani, dan ini termasuk bagian daripada al-imanu bil ghaib. Allah menyebutkan sifatnya orang yang beriman di surat Al-Baqarah, wa yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman adalah beriman dengan perkara yang ghaib. Yang ghaib itu adalah setiap yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak kelihatan oleh kasat mata tetapi sah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Banyak jin, malaikat, apa lagi yang disebutkan Allah tidak kelihatan, apa? Pahala, ya kan? Surga, neraka, kan tidak kelihatan semua itu, ya. Bahkan Allah pun juga kita tidak bisa melihat sekarang, tapi ada. Kita harus iman, dan itu termasuk salah satu dari rukun iman. Kalau tidak, maka iman kita runtuh. Nah, ma'asyiral muslimina rahimakumullah, dan juga kesamaan jin dan manusia itu adalah sama-sama diciptakan bukan untuk dunia tetapi untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin dan manusia. Kemudian ma'asyiral muslimina rahimakumullah, yang harus kita yakini bersama bahwasanya jin dan setan-setan itu dapat melihat manusia, tetapi manusia tidak bisa melihat hakikat jin. Sebagaimana dikatakan oleh Allah surat Al-A'raf ayat 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin itu atau setan itu bisa melihat kamu sekalian. Jadi kita ini dilihat jin sekarang,
Ya, di sekitar kita ada jin sekarang? Ada nggak? Kok tahu? Hah? Ada, di masjid pun ada jin, setan. Makanya setan itu akan mengganggu orang. Dia masuk ke dalam masjid, tetapi ketika disebut nama Allah dia lari. Oleh karena itu ketika adzan lari terbirit-birit, kan gitu. Lari, kemudian setelah adzan selesai datang lagi. Nah sekarang datang di sini. Ya, mudah-mudahan mendengar mereka gitu loh. Kemudian nanti ketika adzan lagi, lari lagi. Kemudian setelah adzan datang. Iqamat, lari lagi. Setelah iqamat datang, Allahu Akbar, takbir, datang lagi mengganggu. Kita salat, tadinya tidak mikir apa-apa, kepikir semua di rumah. Itu setan yang membuat kita ingat. Sehingga kita lupa berapa salatnya. Coba sekarang pingin saya tanya. Tadi imam kita membaca surat apa? Ada yang masih ingat? Angkat tangan. 1, 2. Ada yang lain? Kebanyakan tidak ingat. Ya kan? Karena bakalan digoda oleh setan atau jin. Ya, surat apa tadi? Al-Humazah sama? Masya Allah, Al-Kafirun. Anak yang kedua sudah lupa malahan. Yang kedua tadi lupa kita. Taib. Jadi ikhwan fillah azakumullah, setan melihat kita bersama tentaranya, tetapi kita tidak bisa melihat mereka. Lalu bagaimana dengan penampakan-penampakan? Oh ya, adzan terus. Kita lanjutkan setelah adzan. Ya, fadhol, adzan dulu. Tazkars untuk adzan. Silakan. Kita lanjutkan. Manusia tidak mungkin melihat hakikatnya jin. Tetapi ketika ada orang mengatakan bagaimana dengan penampakan atau suara-suara,
Bukankah itu adalah jin dan setan? Jawabannya iya. Tetapi kalau mereka bisa dilihat, berarti dia telah menjelma menjadi sesuatu yang lain. Dan itu untuk menakut-nakuti manusia. Oleh karena itu ada kadang-kadang dalam hadis disebutkan jin bisa menampakkan diri sebagai ular. Kalau ada ular masuk rumah, Rasulullah menyuruh kita untuk mengusir dulu 3 kali. Kalau dia pergi berarti dia setan atau jin. Tapi kalau tidak mau pergi maka dia ular betulan, maka dibunuh. Kemudian juga bisa berwujud sebagai manusia seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang kafir Quraisy berkumpul untuk membinasakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah seorang yang agak tua begitu, kemudian memberikan usulan yang luar biasa untuk mengumpulkan para pemuda, masing-masing kabilah, masing-masing membunuh dengan 1 kali pukulan pedang sehingga tidak ada yang dituntut. Ini juga setan yang menjelma. Setelah itu tidak ada orang ini, dicari tidak ada. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang terdengar penampakan dan semisalnya, ya, atau mungkin ketika ada orang meninggal dunia, terus kemudian beberapa hari kemudian kelihatan duduk di rumah, padahal meninggal dunia sudah dikubur. Maka ini adalah setan yang menjelma seperti manusia itu untuk menakut-nakuti manusia. Makanya jangan takut. Ya. Jadi kalau takut, setan senang dan malah menakuti. Allah mengatakan innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni. Itu adalah setan yang menakut-nakuti kalian dengan bala tentaranya, maka jangan takut mereka tapi takutlah hanya kepada aku. Jadi kalau ada di antara kita yang ada sifat penakut, ya, itu malah ditakuti. Orang lain tidak kelihatan, dia bisa kelihatan karena takut tadi. Bahkan kadang-kadang karena saking takutnya, bayangannya sendiri dibilang jin. Loh, ini jin ngikuti saya, padahal dia sendiri. Ya, jadi kadang-kadang karena sudah takut dahuluan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setan ada yang beriman, ada yang kafir. Kenapa demikian? Di dalam surat Jin ayat 14 Allah mengatakan wa anna minnas salihuna wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Dan sesungguhnya di antara kami ada yang Islam, ada pula yang menyimpang. Dalam surat Jin. Kemudian juga para ulama mengatakan bahkan mereka ada yang beraliran sesat. Ya, beraliran sesat. Hal itu disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir ayat tersebut atau ayat tentang jin, ya. Beliau mengatakan tentang kisahnya Imam Al-A'mash ketika berdialog dengan jin, kemudian bertanya-tanya. Nah, kemudian apa? Kemudian Al-A'mash bertanya, apakah di antara kalian ada yang Rafidhah? Kata jin mengatakan, iya, dan itu yang paling buruk di antara kami. Gitu, suka dusta dan lain sebagainya. Sama dengan manusia. Ada yang alirannya sesat, ada yang tidak dan semisal. Kemudian bangsa jin ini ketika ada orang membaca Al-Quran, maka di antara mereka ada yang mau mendengar. Ini sama dengan manusia. Ketika dibacakan Quran, ketika disampaikan kajian Islam, ada yang mau dengar, ada yang nggak mau dengar. Kalau mereka yang mendengar, kemudian mereka ingin mendengar dengan ikhlas, maka mereka terbawa dan akhirnya masuk Islam. Dan itu disampaikan oleh Allah di dalam ayat yang disebutkan tadi, yaitu surat Al-Jin ayat 1-2. Nanti bisa dipelajari lagi. Bagaimana Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad bahwa ketika engkau membacakan Al-Quran, ada sekelompok jin mendengarnya dan mereka akhirnya beriman. Itu ada. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mungkin sebagai dai atau mungkin sebagai panitia atau mungkin siapa saja, apakah disyariatkan kita ini mendakwai jin? Ya. Sehingga ayo kita ceramah untuk bangsa jin. Daurah khusus jin. Ayo, bagaimana ini? Jawabannya tidak ada, tidak disyariatkan. Bukankah Rasulullah SAW mendakwai jin? Jawabannya tidak sengaja mendakwai mereka, tetapi mendakwai manusia, mereka pun kena. Makanya para ulama mengatakan seorang yang menyampaikan kebaikan kepada manusia, maka sama halnya dia menyampaikan kepada manusia dan kepada bangsa jin. Ya, secara tidak langsung. Dan kenapa tidak disyariatkan untuk mengkhususkan bangsa jin untuk daurah,
untuk kajian, ya, untuk dibacakan Bukhari, Muslim. Tidak. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan hal tersebut. Dan Rasulullah pun tidak pernah memerintahkan para dai untuk membuat dakwah khusus untuk bangsa jin. Yang kedua, karena jin itu alamnya gaib, tidak kelihatan. Ya, jadi sudah husnudzon saja kalau kita berdakwah menyampaikan pengajian itu ada jin-jin yang datang kemudian mereka ikut menyimak. Alhamdulillah. Tidak perlu ada pemberitahuan kepada mereka. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, disampaikan oleh para ulama bahwa secara tidak langsung dakwah secara umum kepada manusia itu juga dakwah kepada bangsa jin, karena bangsa jin selalu ada di sekitar kita. Tidak kelihatan, tapi mereka mengetahui kita, melihat kita, mendengar kita. Kemudian ma'asyiral muslimina rahimakumullah, dan Rasul pun tidak pernah sekalipun mengundang jin untuk didakwai, tidak pernah. Ya. Kemudian juga andaikan Allah tidak memberitahu bahwa jin ini ada yang menyimak dakwanya Rasulullah, maka tidak ada yaitu berita sama sekali tentang jin yang mendapatkan siraman dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Maka orang Islam ya harus sesuai? Enggak. Hah? Terus sedikit ya. Baik. Yang harus kita ketahui bersama bahwasanya orang Islam kita ini muslim dan muslimah harus berhenti tentang masalah jin apabila Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan. Tidak usah terlalu mendetail. Ya. Tidak usah ditanyakan sesuatu yang tidak dibahas oleh Allah dan Rasulnya. Ada yang bertanya, jin itu warnanya apa? Tidak perlu. Antum mengetahui tidak berpahala, tidak mengetahui tidak dosa. Ya, jadi tidak perlu. Kemudian tingginya seberapa? Kemudian ada darahnya atau enggak? Nah, ini semua pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibutuhkan. Kita berhenti di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berhenti. Ketika Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan, maka tidak perlu kita bahas. Tapi yang dibahas oleh Allah itulah yang harus kita ketahui. Makanya kita katakan jin dan setan-setan ini ada ketuanya namanya iblis. Iblis berketurunan kan gitu. Kemudian ada laki ada perempuan. Iya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin. Ada laki-laki ada perempuan. Kalau ada rijal pasti ada nisa. Perempuan, ya, berketurunan, mereka punya kerajaan seperti yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis, kerajaannya dibangun di atas air, itu ada. Lalu mereka sangat senang apabila bisa memisahkan suami istri, jadi sangat senang. Ya, makanya benar perkataan bahwasanya cerai itu adalah sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah. Ini ada benarnya meskipun hadisnya dhaif. Kenapa demikian? Itu boleh karena ada kemaslahatannya kadang-kadang. Tapi ini disukai oleh setan tetapi dibenci oleh Allah karena Allah menginginkan dalam pernikahan itu sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak perlu kita bahas sesuatu yang mendetail padahal tidak ada dasarnya. Ada sebuah kisah seorang alim kadang-kadang memang susah ya menghadapi orang yang jahil tapi suka bertanya. Jadi tanyanya itu bukan untuk ilmu, tapi tanyanya sekedar tanya saja. Ada seorang yang bertanya kepada seorang alim tentang masalah alam jin. Dia bertanya, alam jin itu ada nggak? Ya ada. Dalam Quran dan hadis ada disebutkan oleh sang alim. Diam. Kemudian tanya lagi, apakah iblis itu punya istri? Sang alim menjawab, iya. Mana buktinya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Ada dzurriyyah, anak turun. Berarti kalau anak turun harus ada istri. Lalu diam orang ini. Tanya lagi, apakah jin itu ada yang laki ada perempuan? Ya ada. Dijawab, tidak berhenti tanyanya. Dijawab, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada kaum laki-laki manusia minta perlindungan kepada laki-laki dari bangsa jin, maka saling menambah dosa. Ada laki-laki jin, kalau laki-laki ada berarti lawannya perempuan ada. Terus bertanya, tidak berhenti. Kemudian dia tanya lagi, siapa nama istrinya iblis? Tidak ada jawabannya, karena memang tidak ada. Maka sang alim ini dia mengatakan dengan bahasa gurauan. Dia mengatakan, afwan, saya tidak hadir pernikahannya. Tidak tahu akhirnya. Lalu diam orang ini. Tidak perlu seperti ini. Ma'asyiral muslimina
rahimakumullah. Adapun ta'awun antara manusia dengan jin telah dijelaskan oleh para ulama, yaitu seperti yang dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 128. Nanti dipelajari lagi tentang ta'awun antara manusia dengan jin meskipun dikatakan jin muslim. Ya, itu telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 128. Kenapa alasannya? Karena jin itu tidak akan mau menolong manusia kecuali ada timbal baliknya. Tapi ingat, timbal balik yang didapatkan oleh jin bukan harta benda, bukan. Tapi apa? Peribadatan kepada dirinya selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kadang-kadang ada syarat-syarat tertentu ketika seorang dukun atau orang pintar yang suka ngobati orang dengan menggunakan khadam bantuan jin, itu biasanya ada syarat-syarat. Oh, bawakan ini, bawakan itu, bawakan bunga macam begini, ayam yang begini dan semisalnya, kue yang macam begini untuk jin itu. Ini ketaatan semacam sesaji nanti akhirnya jadinya. Dan itu menjadi pengorbanan kepada selain Allah. Karena pengorbanan itu tidak harus menyembelih. Pengorbanan itu pendekatan diri kepada selain Allah. Ini termasuk kesyirikan. Dan itulah, yaitu apa? Setan ingin menjerumuskan manusia dalam hal kesyirikan dengan cara demikian. Mereka tidak minta balik berupa harta benda, tetapi mereka minta ketaatan kepada setan dan jin-jin. Itulah kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Apabila ada yang bertanya, kami beri kesempatan sedikit. Ya. Kenapa? Apakah iblis kekal? Zahirnya ayat demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika diminta oleh iblis, "Anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Allah, berilah tangguh aku sampai hari kebangkitan. Maka Allah menjawab, apa jawabnya? Iya. Qala. Yang penting jawabnya di situ, Allah memberikan tangguh sampai hari kebangkitan nanti, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan iblis itu sebagai ujian bagi orang yang beriman, dan iblis ini bersumpah akan menggoda manusia supaya manusia masuk ke dalam neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan itu. Maka zahirnya ayat-ayat Quran menunjukkan bahwa iblis ini di dunia tidak mati. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bagaimana dengan anak keturunannya? Tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam. Ya. Yang pertama, apakah jin yang muslim itu kalau beradzan dia juga ketakutan? Yang kedua itu kenapa dakwah di Madinah itu Rasulullah itu lebih mudah daripada di Mekah? Ada pertanyaan, apakah jin muslim ketika dengar azan itu ketakutan? Ya tidaklah. Ya, malah datang. Mungkin malah ikut sholat. Makanya ada pembahasan juga, apakah bangsa jin yang muslim itu ibadahnya sama dengan kita manusia? Ya, sholat ya sama sholat dengan kita, puasa ya puasa dengan kita, zakat ya zakat. Jawabannya Allahu a'lam, tidak ada keterangan sama sekali. Dan juga sulit kalau kita katakan mereka sholatnya sama dengan kita. Ya. Kemudian sulit kalau kita katakan puasa mereka sama dengan kita, atau zakat apa yang dikeluarkan zakatnya. Allahu a'lam. Jadi yang penting mereka punya kewajiban-kewajiban, tetapi tata caranya Allahu a'lam bissawab. Yang tahu hanya Allah, karena alamnya alam gaib, dan Allah tidak pernah menyebutkan sama sekali. Intinya kalau jin itu muslim, maka mereka tidak akan lari dari adzan. Bahkan mungkin bisa ikut sholat bersama kita. Tapi bukan berarti kemudian dikasih tempat sendiri, bukan ya. Nah, ini berarti mengklaim tahu gaib seperti ini. Jadi sudah, Allah mengatur sendiri, Allah Maha tahu. Yang kedua, yang berikutnya, kenapa dakwah Rasulullah di Madinah lebih mudah daripada di Mekah? Allahu a'lam. Yang penting bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal dakwah itu sangat sulit. Lebih banyak yang menolak daripada yang menerima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasul, bahkan memerintahkan Rasul untuk hijrah ke Madinah. Nah, ini sebagai ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taat dan patuh kepada Allah atau tidak. Ternyata Rasulullah taat dan patuh. Kemudian ketika Rasulullah meninggalkan Makkah karena Allah, ya, maka mereka mendapati gantinya yang lebih baik. Di Madinah ternyata mereka sudah masuk Islam duluan. Jadi Rasulullah ketika masuk Madinah itu sudah banyak yang Islam.
Jadi bukan mendakwai satu persatu lagi. Sudah banyak yang Islam. Kenapa demikian? Karena interaksi. Jadi selama Rasulullah dakwah di Mekah kesulitan, itu ada yang datang ke Madinah, ada yang balik ke Mekah, sehingga Islam itu sampai juga ke Madinah. Ternyata hatinya orang yang beriman yang di Madinah ini luluh langsung kemudian masuk Islam duluan. Bahkan mereka menunggu-nunggu Rasulullah itu hijrah. Ya. Akhirnya ketika Rasul datang ke Madinah sudah disambut oleh kaum Ansar, orang-orang Madinah asli yang sudah masuk Islam duluan sebelum Rasul datang. Ya. Kemudian disitulah nanti tersebar, Allahu alam, sebab yang lainnya kami belum mengetahuinya. Yang jelas Allah mentakdirkan bahwasanya dari Madinahlah kemudian bergerak kekuatan Islam yang sangat besar. Kemudian setelah itu baru kembali ke Mekah sehingga menguasai Mekah kembali. Kemudian akhirnya penduduk Mekah pun seluruhnya atau hampir seluruhnya masuk Islam setelah Rasulullah di Madinah 8 tahun kira-kira. Wallahu alam. Dan kemudian akhirnya Rasulullah kembali lagi ke Madinah dan menjadilah orang Madinah dan akhirnya meninggal dunia di mana? Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu alam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.